Masya Allah, terima kasih ya Bapak-Bapak semuanya sudah mau berinteraksi, mau belajar ya, senam otak ya, Bismillah. Oke Mas Ardi, hari ini kita mau belajar apa nih ya? Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjemput rezeki ya, bagaimana menjemput rezeki. Oke, sebelum kita akan belajar tentang menjemput rezeki, saya akan menyambungkan materi ini dengan Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya teman-teman, tolong siapkan dulu catatan karena yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya via audio itu sangat penting sekali. Jadi saya kasih waktu 1 menit untuk mencatat. Mau pakai kertas silakan, mau pakai pulpen silakan, atau pakai handphone juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah siap, bilang siap. Ya, materinya akan saya share setelah teman-teman siap. Oke. Gimana? Sudah siap? Nah, pakai kertas lebih bagus. Kalau nggak ada, pakai handphone. Dicatat, materinya sangat penting sekali. Apa itu rezeki? Ya, dari banyak pandangan para guru-guru kita. Kita akan dengarkan, teman-teman tolong catat, jangan sampai poin-poinnya terlewatkan, supaya lebih paham. 3, 2, 1. Tolong disimak dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki. Kalau disebut kata rezeki, maka bayangan orang adalah harta. Mau kemana? Pagi-pagi pulang petang, mau cari rezeki, artinya harta. Sehingga kalau tidak mendapat harta, berarti tidak dapat rezeki. Kalau ada orang yang tidak punya harta, berarti tidak punya rezeki. Karena pemahaman yang begitu sempit. Bagaimana pandangan Islam tentang rezeki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Perempuan-perempuan menyusukan anaknya selama 2 tahun yang merupakan kesempurnaan. Menyusukan anak itu sempurnanya 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Anak-anak itu ada rezekinya dan ada pakaiannya. Jadi makna rezeki yang paling sempit adalah makanan. Sehingga pakaian itu pun tidak disebut rezeki. Paling sempit makna rezeki adalah makanan. Wa 'alal mauludi, anak-anak itu ada rezekinya, yaitu air susu ibunya. Sedangkan pakaian tidak disebut rezeki. Jadi kalau cerita makna rezeki yang paling sempit, ya makan itulah rezeki. Tapi lalu kemudian rezeki menjadi amat sangat luas. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berikanlah aku rezeki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang kehidupan juga disebut dengan rezeki. Makna yang luas. Jadi kalau kita mau sempit sekali rezeki, ya makanan sarapan pagi, makan siang, makan malam itulah cuma rezeki. Tapi kalau yang lebih luasnya, pemahaman yang benar tentang agama pun juga disebut rezeki. Lalu pemahaman mana yang ingin kita sampaikan? Asal kata rezeki itu adalah harta, makanan. Tapi kemudian makna umum dari rezeki itu, semua yang membawa kepada kebaikan adalah rezeki. Sahabat yang baik, rezeki. Tetangga yang soleh, rezeki. Istri solihah, rezeki. Anak-anak, rezeki. Lalu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar ahli tafsir dari Al-Azhar Kairo Mesir, mengatakan rezeki yang paling tinggi adalah al-afiyah, kebaikan. Baik mata, baik telinga, baik hati, baik pikiran, baik kawan, baik sahabat, baik harta, baik rumah, baik keluarga, baik kerja. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, kebaikan. Kalau kamu mau berdoa, mintalah afiyah. Maka kita selalu menjawab atau mendoakan kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, kebaikan dalam segala hal. Rezeki yang paling sempit adalah harta. Mobil, rumah, kendaraan, emas, perak, cincin, gelang, rantai, uang. Rezeki yang paling rendah. Rezeki paling tinggi, kebaikan dalam segala hal. Rezeki yang paling afdal, anak-anak soleh dan solehah. Tapi kesempurnaan rezeki adalah ridho Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan rezeki, tamamur rezeki ridha Allah. Kesempurnaan rezeki adalah ketika kita mencapai ridha Allah. Dan orang yang diridhai Allah itu orang yang ridha menerima keputusan, menerima qada dan qadar setelah usaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang rezeki membuat kita selalu mensyukuri rezeki, karena kita tidak membatasi rezeki hanya pada materi saja. Berkah selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki, baik berbentuk materi maupun non-materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman yang hari ini hadir dapat ilmu baru dari Ustadz Abdul Somad? Ya. Jadi ternyata rezeki bukan hanya terpaut di harta saja, tetapi anak soleh rezeki, ya. Punya teman yang soleh juga rezeki, punya pasangan yang soleha juga rezeki. Jadi bukan terkait dengan harta saja. Nah, pada hari ini izinkan saya ingin menyampaikan jurus-jurus untuk supaya kita bisa menjemput rezeki dengan berkah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan satu buah jurus yang bertema Law of Projection. Oke, silakan ditulis. Law of Projection. Apa itu Mas Ardi Law of Projection? Adalah apa-apa yang kita pikirkan itu harus baik, ya, harus lurus, karena itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh di sini bapak-bapak yang hadir, kalau seandainya berpikir gagal, tidak berhasil, itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi saya merumuskan ada 3 rumus supaya teman-teman pandai untuk mengaplikasikan ilmu Law of Projection. Sekarang saya tanya sama Anda semua yang ada di ruangan ini. Apa-apa yang ada di layar, yang Anda lihat hari ini, itu awalnya ada di mana? Ada di laptop atau ada di InFocus? Ada di mana? Laptop. Oke. Nah, dari laptop ya masuk ke InFocus, proyektor ya. Dari proyektor sekarang muncul di layar ya. Jadi apa-apa yang ada di laptop itu dipancarkan oleh proyektor muncul di layar. Begitupun juga pikiran kita. Semua yang ada di dalam pikiran kita itu lama-kelamaan akan menjadi nasib kita. Karena kita punya proyektor. Apa itu? Pikiran kita ini proyektor. Jadi ingat, kita harus selalu pandai-pandai 3O. Nah ini rumusnya nih, pandai-pandai 3O. Apa itu 3O Mas Ardi? 3O adalah ini. 3O. Apa itu 3O? Ini dia. Olah kata, olah rasa, dan olahraga. Ulangi semuanya. Olah kata, olah rasa, dan olahraga. Ya. Sekali lagi, olah kata, olah rasa, dan olahraga. Ya. Jadi 3O rumusnya adalah olah kata, olah rasa, dan olahraga. Nah, sekarang saya pengen mengajak teman-teman semua untuk mengaplikasikan rumus yang pertama, yaitu olah kata. Ya, oke ya, ini rumusnya saya desain sedemikian rupa supaya lebih mudah. Olah kata, olah rasa, dan olahraga. Oke, sekarang olah kata. Olah kata itu apa nih Mas Ardi? Olah kata adalah kita harus pandai mengolah kata, pastikan yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang positif. Nah, olah kata, kata-katanya harus positif. Ya, coba tangannya seperti ini, angka 1. Ya, angka 1 tangannya, lalu taruh di, mohon maaf, taruh di sini, di depan mulutnya. Lalu Anda katakan disiplin kata. Ulangi sekali lagi. Disiplin kata. Oke, ulangi. Disiplin kata. Sekali lagi.
Sekali lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, apa itu Mas Ardi olah kata, disiplin kata? Artinya apa? Mulai hari ini, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu semuanya, harus memilih kata-kata yang positif. Sudah nggak boleh lagi bilang kayak gini, ya Allah, hidupku sedih sekali. Kenapa? Aku gajinya sekarang dipotong, bersedih dia. Nah, itu udah nggak boleh bersedih. Ya, terus gimana Mas Ardi ngomongnya? Wah, keren, gajiku dipotong, alhamdulillah, luar biasa. Ah, kayak gitu. Jadi benar-benar kata-kata kita itu selalu positif. Ya, contoh misalkan yang kedua, anak Anda lagi sakit, Anda jangan bilang sakit, Anda bilang ini, Pak, saya mau izin ke rumah. Kenapa? Anak saya sedang kurang sehat. Nah, diganti ya. Kata sakit menjadi kurang sehat. Ini namanya belajar mengolah kata. Kata-kata kita selalu positif. Sudah tidak pernah lagi bicara anak nakal, udah nggak pernah. Yang ada adalah anak saya kreatif sekali kayak gitu ya. Jadi mulai disiplin kata, ya mulai disiplin kata, dijaga betul kata-kata yang keluar dari lisan kita. Sekarang saya tanya sama Anda semua di sini. Siapa di sini yang pengen lunas hutang? Angkat tangan, katakan saya. Ya. Siapa di sini yang pengen lunas hutang? Angkat tangan, katakan saya. Oke, mantap. Nah, sekarang saya ajarin. Mulai sekarang diganti, ya diganti. Jangan bilang hutang, tapi bilangnya adalah amanah. Ya, wah, hari ini berapa ya amanah saya? Nah, itu salah satu contoh. Ya, contoh supaya lunas, ya supaya lunas diganti jadi amanah. Tapi Mas Ardi utangnya nggak lunas, memang nggak lunas. Minimal doa kita adalah ya Allah, insya Allah ini amanah menjadi yang tadinya punya hutang menjadi punya amanah. Amanah itu punya kewajiban yang harus dilunasi. Ya, itu salah satu contoh. Ya, udah nggak bilang macet, bilangnya wow di jalan penuh. Nah, ini salah satu belajar berkata-kata yang positif. Udah nggak bilang masalah, bilangnya apa Mas Ardi kalau nggak bilang masalah? Bilang adalah persoalan atau tantangan. Nah, oke, coba angkat tangan kanannya seperti ini. Disapa sampingnya, bilang ini, Assalamualaikum. Sehat. Ya. Lunas. Disapa samping kirinya. Kamu juga sehat. Lunas. Nah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, apa pelajarannya nih Mas Ardi yang tadi disampaikan? Pelajaran yang saya sampaikan barusan adalah belajarlah selalu berkata-kata yang positif. Setiap hari ada orang yang Anda lihat di kantor, kerjaannya itu kok ngeluh terus. Itu gimana Mas Ardi? Sebetulnya orang yang sering mengeluh, dia sedang apa? Dia sedang membuat takdir kepada hidupnya sendiri. Karena sudah belajar disiplin kata, ya. Pokoknya sekarang jawabannya wow, keren, ya. Tiba-tiba turun ke rumah, turun ke garasi, motor hilang, jawabannya gimana? Wow, keren. Ya. Ya, ini kita lagi latihan ya. Ya, bukan bercanda tapi betul-betul kita lagi latihan bahwasanya olah kata itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi sudah saya tulis di layar bahwasanya ud'uni astajib lakum, itu ayat Al-Qur'an. Artinya apa Mas Ardi? Artinya Allah bilang sama kita, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi Allah tidak pernah memilih kata yang positif, kata yang negatif, itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, hari ini, detik ini harus pandai-pandai disiplin kata. Pandai-pandai apa?
Disiplin kata. Gimana tadi tangannya? Disiplin kata. Oke, ulangi sekali lagi. Disiplin kata. Nah, jangan ke orang lain dong, ke diri sendiri. Ya, ini jurus yang pertama saya sampaikan, disiplin kata. Terus tadi saya sampaikan juga jurus berikutnya, ketika teman-teman mendapat sebuah persoalan, tolong jangan menghina orang lain, tapi Anda latihan ke dalam diri sendiri. Bilangnya gini, wow, keren. Gerakannya gimana? Semuanya ikut? Wow, keren. Sekali lagi yang keras. Wow, keren. Nah, ini saya betul-betul lagi ngelatih teman-teman semua supaya tidak boleh berkata-kata yang tidak positif. Ya, ambil contoh nih, misalkan Anda lagi makan siang, ya tiba-tiba teman di depannya itu ngeluh, nih bos saya nih orangnya seperti ini, nggak jelas ini, wah pelintan lah, gimana lah. Anda jangan sekali-kali bilang iya, kayak jangan. Nanti Anda kecipratan dosanya. Jadi kecipratan dosanya Pak. Anda bilang aja, wow keren. Ya, jadi jangan sampai kita itu kerjaannya kalau makan siang malah ngumpat, ya sudah datang telat, pulang pengen cepat. Kalau siang hari mengumpat, lama-lama dapat ketupat itu tiap hari ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan ucapan kita ya. Jangankan kita bicara yang tidak positif. Ketika kita membicarakan orang lain, itu sama saja kita sedang membakar pahala kita sendiri. Ada hadisnya Bapak-bapak semuanya. Mungkin Anda di sini banyak ustadz dan sudah paham, bunyinya seperti ini. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama fainal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hataba. Jauhilah kamu dari dengki, karena ketika dengki kamu sedang membakar pahala kamu seperti api melahap kayu bakar. Kira-kira kalau seandainya kita itu punya kayu, dilahap api, kayunya tersisa nggak? Nggak tersisa. Itulah kalau seandainya kita dengki sama orang lain. Dengki itu yang nggak suka, wah orang ini tuh jelek, nggak suka saya, wah orang ini tuh nggak ada prestasinya, dia itu seperti ini, seperti. Sudahlah, dia menjadi jabatannya tentunya atas takdirnya Allah. Jangan pernah kita menghujat pimpinan, jangan pernah kita menghujat teman kita, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Itulah jurus yang pertama, disiplin kata. Ulangi apa yang pertama? Disiplin. Jurus yang kedua, kalau sendalnya hilang bilang apa? Ayo semuanya bergerak, bilang apa? Nah, masa kenapa sih kok mesti bergerak? Biar hafal. Oh ternyata kalau lagi naik mobil diserempet bilang wow keren. Wow keren, wow keren, ya daripada kita marah-marah, kita bilang wow keren aja. Tapi sebetulnya yang betul adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat wow keren adalah terapi agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor sama orang lain. Kenapa? Karena kata-kata yang tidak baik itu akan kembali ke dalam diri kita. Contoh kita bilang, kamu supaya hidupmu semakin susah, itu kita berdoa kehidupan kita susah. Ya, hati-hati. Ya, olah kata penting supaya kita punya takdir yang baik. Nah, itulah namanya jurus olah kata, ada disiplin kata, ada wow keren. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah olah rasa. Apa yang kedua? Olah rasa. Nah, ada gerakan-gerakan unik di jurus yang kedua ini. Tangannya seperti ini. Nolkan hati dari sariawan hati. Ulangi. Nolkan hati dari sariawan hati. Nah, sekarang saya tanya sama Anda semua.
Kalau Anda lagi sariawan, ada 15 titik di mulutnya, dikasih makanan senilai 10 juta, makanannya enak atau nggak enak? Nggak enak. Loh, mas lagi sariawan, pasti nggak enak. Begitulah kehidupan manusia kalau seandainya dia itu punya sariawan hati, itu berapa juga dia tidak akan pernah merasa ikhlas. Bagaimana Mas Ardi supaya tidak sariawan hati? Pandai-pandailah mengolah rasa, selalu bahagia, selalu bersyukur. Ya, jadi rumus yang kedua selalu bersyukur. Makanya di sini saya tuliskan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, saya rangkum, apa itu alhamdulillah kulli hal? Bagaimanapun keadaannya, selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ulangi sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Ulangi. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itulah namanya olah rasa. Hatinya nol dari sariawan, ya. Kalau ada orang yang naik jabatan, ya kita senang. Walaupun kita mungkin merasa kita lebih baik, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau ada teman dapat gaji 13 kali, senang juga kalau kita nggak dapat, ya. Jadi tidak iri, ya. Selalu berpikir positif, selalu lapang hati, insya Allah lapang rezeki. Nah, sekarang yang ketiga adalah olahraga. Apa yang ketiga? Nah, olahraga itu apa, Mas Ardi? Olahraga adalah kita melangkah kepada hal-hal yang positif. Contoh di sini, ada orang yang pengen umroh. Praktek langsung. Siang hari pergi ke travel, langsung DP umroh. Nah, itu namanya action. Siapa di sini yang pengen punya rumah? Angkat tangan. Atau sudah punya semuanya, atau pengen beli lagi, ya. Saya yakin pengen semuanya. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang bisa. Apa itu yang kita bisa lakukan? Misalkan keliling-keliling. Yang penting kita itu bergerak. Jangan sampai kita berhenti. Kalau kita berhenti, nanti rezekinya pun tidak bergerak. Ya, jadi keajaiban bagaimana menjemput rezeki, kita harus bergerak. Seperti hari ini Bapak Ibu semuanya ada di kantor adalah bergerak. Jemput rezeki Allah. Nah, 3 poin ini tolong diingat. Olah kata, disiplin kata, olah rasa, selalu bersyukur, selalu bahagia, dan olahraga, selalu action, bergerak, melakukan apa yang bisa. Karena banyak orang yang tidak bergerak, akhirnya dia malah hidupnya tidak ada perubahan. Olah kata, olah rasa, olahraga. Olah kata, olah rasa, olahraga. Yuk, gerak ya seperti saya. Sebentar. Olahraga. Ya, olah kata, olah rasa, dan olahraga. Nah, jadi rumus pada hari ini saya rumuskan Bapak Ibu semua supaya lebih gampang dihafal. Ada cara 3, ya. Olah kata artinya selalu berkata positif. Olahraga, olah rasa selalu berpikiran ataupun selalu berprasangka positif. Dan yang ketiga adalah olahraga, selalu bergerak, action yang positif. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Ardi, bagaimana supaya rezeki itu datang sendiri? Siapa di sini yang pengen rezekinya tiba-tiba datang sendiri? Angkat tangan. Mau? Mau semuanya? Mau ya? Oke. Rumusnya adalah membangun taman. Ulangi. Maksudnya apa itu, Mas Ardi? Ada 2 cara orang bekerja. Yang pertama, dia mengejar kupu-kupu. Yang kedua, dia membangun taman.
Kalau yang pertama, yang mengejar kupu-kupu, ketika kupu-kupu dapat, dia takut kehilangan. Dimasukkan ke dalam tempat, dikunci, kupu-kupunya sakit. Ya. Yang kedua, dia bikin taman, tiba-tiba kupu-kupu datang sendiri. Kupu-kupunya banyak atau sedikit? Banyak. Takut hilang nggak? Nggak takut. Ya, karena banyak yang datang. Itulah caranya. Membangun taman. Tidak mengejar kupu-kupu, tapi membangun taman. Maksudnya apa, Mas Hardi, membangun taman? Maksudnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Apa, ulangi? Memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, di manakah letak rezeki? Rezeki terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Saya tanya, di manakah letak rezeki? Rezeki terletak di rumusnya berarti hari ini ketemu orang bikin bahagia, ketemu orang bikin tersenyum, ketemu orang bikin bahagia, ketemu orang bikin tersenyum. Selalu seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman semuanya, itulah kajian singkat kita pada hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, semoga saja bisa untuk saya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Age yang sudah memberikan